Pangan lokal kita itu Dianggap remeh. dianggap remeh. Jadi kayak mungkin kalau kita balik ke 5, 6, 7 tahun yang lalu, orang-orang pada saat ngomong tentang kesehatan tuh nggak gitu kayak ngelihat pangan lokal Apa sih satu makanan super duper food dari yang Indonesia. dari Indonesia? Andaliman itu dibawa keluar dari Sumatera Utara karena memang andaliman itu mudah untuk dikeringkan misalnya gitu. Mungkin kayak buah-buahan di Kalimantan itu agak susah dibawa keluar pulau itu karena harus fresh kan gitu. Jadi mungkin supply chain-nya kurang. Apakah still seksi untuk, berjualan buku pada saat ini? Sebenarnya buku pengetahuan buat anak-anak itu udah banyak, ya kan? Oke. Ya kan banyak, tapi perhatiin deh kebanyakan tuh terjemahan. Jangan dipikir semua produk lokal tuh harus lebih murah. Kalau emang kualitasnya bagus, kenapa tidak? Now you are listening to The Spice Guy. Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Aku hari ini kedatangan tamu, seorang penulis buku. Atau Kak Maria mau disebut lebih sebagai apa sih sebenarnya? Kalau aku berharap disebutnya apa gitu. Itu sebenarnya bisa apa aja sih, Mas. Penulis boleh, peneliti boleh, tapi mungkin lebih cocoknya biar ini aja ya, biar semua itu uh, biar masuk gitu, ya pecinta makanan. Pecinta makanan. Pecinta Kayaknya kayak mau makanan. cari aman kayaknya nih. Biar bisa jadi apa aja, yang penting dia hubungannya sama makanan. Mau makanan ya. Iya. Jadi guys, sedikit menjelaskan sedikit. Jadi aku manggil Kak Stevi. Iya. Stevi, oke, sorry. Jadi sama Kak Stevi ini sebenarnya udah 4 tahunan ya. Ya, dari 2021. Dari 2021 tuh beliau ini benar-benar sangat-sangat mensupport Cairo Food gitu kan. Padahal nggak kenal, nggak di-endorse waktu itu gitu kan. Terus kayak ini orang baik banget gitu kan. Tapi kayak terus ngeliat kepo gitu kan. Ini siapa sih sebenarnya? Oh, kayaknya pakar apa sih, kayak aku ngira tuh kayak pakar biologi atau yang something scientist kayak gitu. Terus ternyata like 3 bulan yang lalu aku ngeliat postingannya ada posting buku, launching buku. Kayaknya menarik nih. Terus kok kayak kartun-kartun gitu kan. Kayak sebenarnya apa sih buku itu? Nah, kita mau gali nih hari ini. Tapi anyway, congrats untuk bukunya. Terima kasih Mas Fati. Bisa beli di mana? Bisa beli di mana? Kalau secara online itu bisa beli di e-commerce. Beli di e-commerce kayak Shopee, Tokped gitu. Ya Shopee, Tokopedia itu langsung dari penerbitnya. Nama penerbitnya adalah Guru Bumi. Guru Bumi. Jadi belinya online. Bisa dari situ, atau kalau di Jakarta contohnya itu di Kedai Pacar Merah. Itu apaan tuh? Itu toko buku. Oh, toko ada namanya begitu? Ada. Ini sorry ya, gak maksud gue. Kedai Pacar Merah? Iya. Oh, ada. Sama di toko Post Bookshop di Pasar Santa. Oke. Itu juga sebenarnya mereka ada di e-commerce. Oke. Jadi bisa langsung ke toko bukunya atau bisa e-commerce. Aku tadi sempat ngelihat sekilas gitu kan ya, ini boleh ini nggak sih kayak kita beberapa halaman dikasih Boleh banget. screenshot-nya gitu ya? Iya. Nanti nggak semuanya, kalau semua nggak beli ntar. Nanti beberapa halaman kita kasih screenshot-nya, tapi aku sekilas ngelihat, ini tuh sebenarnya buku tentang makanan. Aku jujur ngerasa ini lebih cocok untuk anak-anak karena full informatif, gambar apa sebutnya ya? Infografis Infografis gitu ya, mungkin ya. kayak infografis banget tapi sangat amat mudah dicerna untuk anak-anak gitu kan. Anyway, ini buku keberapa sih kalau boleh tahu? Ini kalau yang aku tulis sendiri ini buku pertamaku. Oh, yang sebelumnya ada juga? Sebelumnya ada nerbitin buku, tapi itu lebih kayak aku bantu konsepin sama aku jadi editor. Berarti oke, kita mundur sedikit sebelum ke buku kalau gitu. Sebenarnya dulunya tuh kuliah apa sih atau kerjanya ngapain sih gitu? Kalau kuliah apa? Aku S1-nya itu ambil teknik kimia sebenarnya. Teknik kimia. Ya, Oke. jauh banget ya. Kayaknya nyambung ke makanan bisa Nyambung kali ya. sih. Jadi sebenarnya industri pangan itu food manufacturing itu juga bagian dari teknik kimia. Cuma di kuliahku waktu itu emang dia lebih fokusnya ke petrokimia. Jadi minyak bumi. Minyak bumi. Jadi segala olahan minyak bumi gitu ya, termasuk bahan bakar gitu. Karena kebetulan orang tua aku dulu kerjanya di minyak bumi, itu perusahaan minyak bumi. Cuma pas kuliah itu pernah dapat mata kuliah tentang
industri pangan. Mhm. Nah sebenarnya mulai, minatnya tuh dari situ gitu. Oh, salah Cuma jurusan kayaknya ya. bener kan, dulu kan nggak tahu ya di Iya iya. jurusan itu jadi kayak, waduh kok ini lebih menarik ya gitu. Tapi, sepanjang 4 tahun itu tuh emang diarahinnya kan lebih ke itu kan, petrokimia itu. Jadi kayak, ya udahlah pokoknya selesaiin dulu gitu kan, selesaiin dulu S1 gitu. Habis itu terserah mau explore apa gitu. Lalu habis, apa namanya, habis lulus S1 tuh sempet kayak pengen mulai usaha, makanan sendiri gitu, cuma bingung mau mulai dari mana, soalnya nggak punya background sama sekali kan, Mhm. gitu. Lalu pernah di 2014 itu aku join sama temen. Jadi dia udah punya, kios gitu, kios di food court kampus gitu, jualan, salad, sandwich gitu. Lalu waktu itu memang, di saat yang bersamaan aku memang punya minat terhadap makanan sehat, gitu. Dan waktu itu kan masih makanan sehat tuh konsep barat banget gitu kan. Lalu, ya karena punya minat gitu untuk, aku pengen punya bisnis F&B nih gitu pada waktu itu, ajak joinan gitu. Lalu ya itu sempat joinan, kita sempat, mengembangkan bisnis itu, dan lucunya mulai dari situ kita justru kayak mencari artisan pangan lokal, petani lokal gitu dan mulai mendalami tentang pangan lokal. Jadi kan selama ini ya itu tadi yang aku bilang bahwa, pangan sehat tuh lebih banyak tuh, konsep dari barat gitu. Padahal kita tuh banyak banget pangan lokal yang itu tuh bisa dianggap kayak superfood, pokoknya makanannya sehat gitu. Heeh, jadi dari situ bertemu dengan para artisan, petani, aktivis pangan lokal gitu, banyak belajar dari mereka, itu. Lalu, ya beberapa tahun kemudian, ada kesempatan untuk dapat beasiswa kursus singkat ke Australia gitu. Itu waktu itu programnya untuk, pengusaha pengusaha F&B ya, Ini apa sih? berarti ya? Australian Award? Iya betul. Sama dong, kita Iya, alumni aku berarti. seniornya Mas Oke. Fatih. Berapa Iya. berapa lama Berapa lama apa? waktu short course-nya? Itu 2 minggu juga. Sama Iya berarti. itu tahun 2016. Oh sebelum Iya, banget ya. heeh. Aku 2000 tahun lalu, Iya jadi 2000 itu program pertama yang buat, apa namanya, buat food industry. Oke. Heeh, waktu itu. Jadi, ya itu, apa namanya, ada program itu dan waktu itu memang dikhususkan buat pengusaha perempuan Mhm. atau, kayak, policy maker perempuan gitulah, Mhm. tapi yang bergerak di industri pangan gitu. Lalu berangkat, sama di sana tuh, ya ditunjukin kan fasilitas lab-nya lah gitu, terus kayak Australia itu lagi penelitian apa sih gitu. Pada waktu itu, aku dan, usahaku lagi banyak ngulik tentang sorghum, Mhm. kalau tahu? Tahu. Heeh, ya. Kebetulan pas ke Australia itu, ya itu jadi kayak, mereka juga industri pangannya juga lagi concern di sorghum sebagai pangan gitu. Wah kayaknya aku butuh nih S2 di situ gitu. Oke. Heeh, terus akhirnya ya udah aku, lanjut daftar beasiswa buat S2, belajarlah S2 Ilmu Pangan atau Food Dari Australian Science. Award lagi. Oh ya, dia Betul. kan kalau alumni bisa dapat Betul, chance-nya. lebih apa Oke. namanya, lebih di-encourage Bener gitu bener kan bener bener. untuk, keberlanjutan program kan gitu. Oke. Jadi itu dan, aku waktu itu ngambil kuliahnya bukan kuliah, tapi riset gitu. Jadi S2-ku itu S2 riset. Dia benar-benar kerjaanku tuh ya nge-lab sama ikut kayak, seminar, konferensi, simposium gitu. Jadi kayak banyak belajarnya di situ Itu di gitu. kampus apa, Kak? Kampus University of Queensland, Di Queensland. di Oke, berarti Brisbane. Yang aku senangnya selama studiku itu, aku punya 3 supervisor dan mereka tuh sangat sangat ini banget, pokoknya ingetin terus bahwa, "Ingat ya kamu di sini itu untuk belajar tentang prinsip ilmiah, teknik-teknik, tapi kamu jangan lupa akarmu." Gitu. Jadi, apapun yang kamu pelajari di sini, itu kamu aplikasikan dengan pangan lokalmu di Indonesia. Gitu. Jadi selalu diingetin itu kan jadi seneng ya, soalnya kan memang tujuanku adalah untuk bagaimana aku tuh bisa mengangkat pangan lokal gitu, martabatnya pangan lokal gitu, sehingga bisa lebih dihargain oleh orang kita sendiri Emang gitu. sekarang martabatnya hancur apa gimana? Bukan hancur juga tapi kayak gitu, iya tadi aku bilang kan bahwa pangan lokal kita itu Dianggap remeh. dianggap remeh. Jadi kayak mungkin kalau kita balik ke 5, 6, 7 tahun yang lalu, orang-orang pada saat ngomong tentang kesehatan tuh nggak gitu kayak ngelihat pangan lokal.
Oke. baru-baru aja ini gitu. Ini sebenarnya konteksnya lebih ke mana sih? Lebih ke, culture itu sendiri. Contoh misalkan kalau kita ngomongin kayak soto-sotoan, maksudnya makanannya atau raw ingredients-nya sih sebenarnya? Bisa dua-duanya. Oke. Jadi kalau kalau kita ambil contoh kayak makanan olahannya gitu ya. Kalau Mas Fatih, aku tanya Mas Fatih deh gitu. Kalau aku menyebutkan salad gitu, Iya. apa yang ada dibayangin Mas Mas Fatih? Ya itu tuh salad-salad mereknya atau Eh, jenisnya? bentuknya mungkin kayak Ya itu yang di-bowl kalau nggak di-wrap gitu kan. Ya itu kalau yang dressingnya apa? iya sih yang mayo gitu-gitu kan. Atau olive oil gitu Itu kan? apa, Caesar salad Caesar dressing gitu kan. Iya. Atau pakai olive Keju, oil olive gitu oil, kan? oke, yes. Padahal kita punya salad banyak loh. Iya, Contohnya gado-gado. gado-gado ya kan, gado-gado, terus ada lotek, ada Pecel? pecel, betul. Yes. Ada kalau di Jawa ada juga terancam. Terancam punah, apa? Nah itu Nama harus aku nggak tahu cobain. nggak tahu. Terancam itu dia pakainya ini, pakai kelapa parut dressingnya. Oke, kelapa parut, Jadi kayak urap, sayurannya kayak urap. urap. Apa bedanya terancam sama urap? Kalau terancam itu banyaknya sayurnya itu mentah. Terancam mentah. Kalau urap kan rebusan kayak pecel gitu. Oh, ini tuh kayak kredok sama gado-gado. Betul sekali. Oke. Ya, itu aja udah banyak Wow. banget Iya iya kan. iya iya Nah, iya. jadi pengen kayak mengembalikan apa namanya kesadaran sesama masyarakat Indonesia gitu bahwa pangan lokal kita tuh banyak yang sebenarnya masuk ke kategori makanan yang sehat dan bergizi. Sehat dan bergizi dan apa tadi istilahnya superfood ya. Iya, bisa dibilang superfood juga Oke. gitu. Menurut Kak Stevi ini sebenarnya yang harus diangkat tuh makanannya atau raw ingredients-nya sih sebenarnya? Kalau mana yang harus diangkat, sebenarnya ya dua-duanya. Tapi kalau harus milih lah, Kalau harus milih, mungkin lebih ke bahannya ya. bahannya. Karena sebenarnya kenapa akhirnya aku bilang lebih milih bahannya, kalau kita lebih milih bahannya itu kan sebenarnya itu memberikan ruang buat kita itu bisa berkreasi. Jadi kayak misalnya kita ambil contoh itu daun kelor misalnya. Ya kan daun kelor tuh kan sekarang lagi up banget kan, lagi Ya. diiniin banget kan, dipromosiin sebagai superfood lokal gitu. Kalau kita hanya ngomongin olahannya seperti kalau di Jawa nih misalnya ya, daun kelor tuh hanya diolah sebatas jadi sayur bening misalnya. Kayak apa sih, kayak sayur katuk gitu Iya ya? betul, hanya gitu aja gitu. Padahal kan kalau kita bisa kreatif dengan si daun kelor itu tuh bisa jadi macam-macam gitu. Jadi ya buat aku pribadi sih emang sebaiknya kita lebih banyak promosiin si bahan mentahnya. Mentahnya. Tapi kan kalau kita ngomongin contoh case-nya daun kelor ya. Yang aku ingat ada satu restoran kalau nggak salah dia tuh fokus sama daun kelor. Iya betul. Apa ya namanya La ya? Moringa. Iya Itu iya iya dari iya iya. Kupang, tapi ada buka cabang di sini. Ada buka cabang di Iya, situ. Itu kan kayak semua dimoringgakan gitu kan iya ya betul sama betul. dia. Betul. Tapi maksudnya itu akan berlangsung jalan terus nggak sih? Maksudnya aku bukan skeptis ya, tapi aku ngelihat sometimes kalau jadi harganya jadi terlalu mahal, akhirnya nggak dikonsumsi sama semua kalangan. Kalau kita ngomong itu kok case-nya moringa. Kalau kita ngomongin makanan lokal kali ya, maksudnya let's say tahu tempe misalkan, sedangkan kacang kedelainya sendiri itu impor Impor, gitu ya. kan. Kayak dilema-dilema gitu menurut Iya betul Kakak sih. gimana? Makanya kembali lagi kalau aku bilang sih lebih ke kita mendahulukan si bahan bakunya karena contoh balik lagi ke kelor ya Iya. gitu. Kelor tuh kan sebenarnya murah banget, Mas. Si daunnya Eee, sendiri loh. murahnya nih versi beli di mana nih? Beli di pasar Aku nggak misalnya. pernah beli kelor sih di pasar sih. Karena juga sebenarnya banyak orang yang udah nanam sendiri di rumah. Jadi itu Oke. salah satu tanaman yang gampang banget tumbuh di segala kondisi ya gitu. Karena di bukuku juga ada nih kelor nih. Dia masuk dalam kategori tanaman yang mudah tumbuh di tanah yang kering. Jadi iklim yang kering. Jadi bayangin kalau di iklim kering aja dia bisa hidup, itu di tanah yang sangat bernutrisi, lembab gitu tuh akan lebih baik lagi gitu. Dan ya saking gampangnya bisa tumbuh di mana aja gitu, orang banyak yang kalau aku kan dari Jogja ya gitu ya. Di Jogja itu kalau yang rumahnya masih ada lahan gitu atau bisa punya pot gede gitu, banyak orang yang nanam sendiri di rumah. Pohonnya bisa segede apa sih si kelor ini? Kalau dibiarin gede banget gitu ya, membesar gitu, itu bisa
mungkin 5 meter bisa lumayan lumayan gede kok. Gede Bisa ya? gede, tapi kalau dipotongin terus bisa kayak dibikin, apa, kayak pohon-pohon tabu lampot gitu loh, tanaman buah Yang biar dampot yang bercabang terus gitu? jadi kayak tetep pendek gitu, tapi karena kita pangkasin terus, kita pakai terus kan dia tetep tetap Ngerti menghasilkan ngerti gitu. ngerti. Jadi ya itu sebenarnya murah, Heeh. bahannya murah. Makanya kalau kita udah tahu bahannya dapetin dari mana, kita tahu, misalnya bisa nanam sendiri atau kita bisa beli dari pasar atau bisa beli dari sumber yang harganya nggak terlalu mahal. Terus kita tahu, oh ternyata bisa diolah jadi ini dan itu nggak akan jadi mahal banget gitu, Mas. Oh, oke oke. Jadi kalau kayak, apa namanya, intinya kalau gimana caranya semua orang kalau emang ada lahan atau pot itu tanam aja gitu Iya, ya? benar benar benar. Oke oke. Nah, kita kalau gitu balik ke buku ini deh ya. Kalau gitu kalau kita ngomongin kelor ya, informasi apa tentang kelor yang ada di buku ini? Kalau di buku ini jadi oke, kalau buku ini strukturnya adalah Gimana? kita bahas dulu tentang tanamannya gitu. Tanamannya tuh lebih kayak deskriptif gitu. Jadi misalnya kelor itu bentuk daunnya seperti apa gitu, warna daunnya seperti apa, tingginya kurang lebih seberapa. Terus dia bagian-bagian dari kelor tuh apa aja yang bisa Oh, dimakan oke. gitu. Lalu dari deskripsi singkat itu uh, aku kasih beberapa contoh olahan yang merupakan kuliner Nusantara Oh, gitu, interesting. iya. Yes. Jadi contohnya tuh ada satu nama dish-nya, nama hidangannya itu utakelo. Utak kelor daerah Itu mana nih? dari daerah Sulawesi. Sulawesi. Jadi itu sebuah olahan sayur ya, sayur berkuah santan gitu. Yang unik adalah dia tuh perpaduan daun kelor dengan pisang. Pernah ngebayangin nggak pisang jadi sayur? Nah itu di Pisang Sulawesi ada, di Sulawesi ya? gitu. Jadi dia pisangnya tuh kayak pisang kepok yang masih Iya, bukan manis kan? yang masih mengkal Oke, gitu. Jadi utak seperti kelor. itu, jadi itu apa ya, aku mengharapkan dengan ada contoh-contoh seperti itu tuh bisa bisa memperlihatkan ke pembacanya bahwa ya ini kalau kamu punya kelor, kurang lebih kamu tuh bisa masak seperti ini. Mungkin nggak harus sama gitu, tapi paling nggak udah punya bayangan lah, oh ternyata bisa dimasak selain sayur bening tuh bisa pakai sayur kuah santan gitu. Ada resepnya nggak sekalian si utak kelornya nih? Nggak ya? Kalau resepnya nggak ada. Nggak ada, Kalau jadi resep itu mendingan cek di internet aja, bisa dicari di Cookpad. pokoknya sampai nama makanannya gitu Iya. ya? Oke, aku jujur pribadi, secara pribadi, aku punya anak gitu ya, dan anakku tuh aku benci banget dan aku ajarin dia untuk dia tidak pegang handphone. Jadi sampai sekarang umur berapa ya, 7 tahun tuh aku emang nggak kasih handphone sama sekali gitu. Nah cuman, apa sih namanya, rasa penasaran dia kan tinggi dong. Jadi kan misalkan kayak, nanya tuh, "Itu tanaman apa?" Kayak gitu kan. Nyarinya dari mana ya Heeh, informasinya? ini nggak tahu nih gitu kan. Tapi kan kalau artinya gini, kita nggak bisa serta-merta orang tua tuh udah take handphone selesai. Kita harus kasih alternatif atau solusi. Nah, menurut aku buku kayak begini, it's a great, alternatif pengganti handphone. Bisa banget. Ya kan? Jadi misalkan, "Nih kita baca buku ini yuk, kita lihat nih, ada tanaman apa aja, nih fotonya gini, yuk coba kita cari yuk ke pasar atau apa." Jadi ada satu interaksi gitu Betul kan. betul betul. Nggak yang cuman Nggak hanya berhenti di buku ini aja, bisa dibawa yes, keluar dari buku ini itu, gitu. bener. Anaknya bisa diajakin ke pasar, ke supermarket gitu, atau misalnya kayak lagi kalau di Jakarta kan kalau pengen nyari perkebunan misalnya ke Bogor, ke Puncak gitu kan. Mungkin kayak bisa berhenti ke perkebunan mana gitu, ada perkebunan sayur gitu kayak yuk kita jalan-jalan sambil mencoba mengidentifikasi nih mana aja sayur yang ada di buku ini gitu. Itu kan bisa memprovide kegiatan alternatif buat anak-anak gitu ya yang biar jauh dari gadget gitu. Bener. Anakku tuh percaya nggak aku kasih kayak rempah-rempah nih, cium nih, ini cengkeh namanya, ini apa namanya Percaya gitu. dong. Tapi ini unik sih, aku nggak pernah sampai ke apa ya, bahan-bahan yang seperti ini ya. Ini ada berapa bahan yang dieksplor di sini? Yang ini ada 66 tanaman dan tumbuhan. 66 tanaman dan tumbuhan. Berarti kalau misalkan kayak tadi kelor, terus belum percabangan dan lain-lainnya belum ya? Jadi kalau 66 itu jadi ada beberapa tanaman yang dibahas itu dari wilayahnya. Oke. Jadi kayak aku membagi atas 7 wilayah. Indonesia tuh jadi 7 wilayah. Maksudnya 7 pulau besarnya? Lebih ke wilayah sih, jadi kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali satu wilayah karena secara flora dan secara budaya itu mirip. Jawa dan Bali, oke oke. Makanannya juga mirip-mirip kan gitu. Lalu Sulawesi,
Nusa Tenggara, Barat dan Timur itu secara floranya juga mirip-mirip tuh, gitu. Lalu Maluku jadi satu, Papua juga sendiri. Maluku sama Papua beda. Beda juga. Nah, itu per area itu, per wilayah itu aku membahas gitu, memberi beberapa contoh tanaman yang khas dari tempat itu. Tidak harus tanaman yang endemik atau asli gitu. Ada contohnya kayak di Sumatera, itu aku masukin nanas di situ. Karena nanas pasti orang kalau yang tahu nanas nih, nanas Palembang, nah gitu loh. Langsung kepikiran gitu, nanas tuh dari Sumatera gitu. Nanas tuh Subang yang aku tahu. Iya juga sih gitu, tapi banyak yang tahu nanas Palembang juga kan gitu. Contohnya misal seperti itu. Selain itu juga di Sumatera sendiri itu di Bangka Belitung emang ada olahan khas dari sana yang menggunakan nanas. Itu memasak ikan berkuah gitu terus ada nanasnya gitu. Jadi kayak ada asam manis. Kayaknya enak tuh. Enak, seger gitu. Jadi seperti Boleh itu. ya. Lalu ada juga beberapa tanaman yang aku bahas itu per ini ya kayak berdasarkan benang merah yang menghubungkan beberapa tanaman gitu. Jadi contohnya tadi kayak kelor itu masuk ke kategori tanaman yang mudah tumbuh di daerah kering. Jadi selain kelor itu contohnya adalah singkong gitu. Jadi seperti itu sih cara membahasnya. Seru banget ya. Aku boleh ngintip lagi nggak sih Boleh dong, bukunya? boleh banget. 66. Oh, terus ini juga ada beberapa fun fact atau fakta menarik juga gitu. Jadi contohnya kayak di Sulawesi aku membahas tentang kacang merah gitu. Kalau di Sulawesi Utara itu kan ada masakan Manado yang terkenal banget ya, sup Brandebon. Baru denger juga jujur. Itu Brandebon. Brandebon itu sup kacang merah. Nah, ternyata si Brandebon itu ada influence dari Belanda. Dari apa tuh Dari kira-kira? jadi yang memperkenalkan masakan itu, hidangan itu adalah orang Belanda. Tapi terus dilokalkan dengan menggunakan rempah-rempah khas Indonesia ya. Jadi ada pala sama apa ya? Jadi lupa. Cengkeh, pala sama cengkeh gitu kan, dimasukin jadilah sup yang khas Minahasa gitu. Itu Brandebon tadi. Brandebon, betul. Aku jujur ya ngobrol sama Kak Stevi tuh kayak ngerasa kayak bodoh gitu loh, kayak nggak kayak Jangan kok, dong. enggak serius kayak aku nggak tahu ya, baru tahu ya ada begini. Nih kayak contoh nih ya, halaman 39 nih ya. Ada apa Waji Hotong menggunakan Jawa Wood. Tuh kan nama-nama yang something buat aku tuh Asing. new gitu kan. Ini apa nih Waji Hotong? Jadi itu kayak kue wajik gitu, Mas. Aha. Tapi kalau wajik yang ada di Jawa itu kan dia dari beras ketan. Aha. Nah, ternyata di Maluku itu ada olahan yang mirip itu tapi dibuat dari biji jewawut. Jewawut itu kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh foxtail millet. Jadi itu kayak semacam serealia gitu, tanaman biji-bijian pernah gitu. dibahas sama si siapa tuh ownernya Rasa Nusantara, Jewawut. Katanya apa Jawa berasal dari Jewawut katanya. Salah satu teorinya seperti itu. Iya, teorinya, Ini betul. jangan di ini ya guys. Kita obrolan ini aja gitu. Oke, iya banyak banget loh sini informasi-informasi yang anak-anak kita Indonesia harus tahu. Harus tahu. Iya, orang tuanya aja nggak tahu gimana anak Iya. putus kelar ini kan. Ini informasinya emang harus. Biji waromo bakar. Ini apa? Sukun ya? Bukan, jadi dia Soalnya gambar sukun sorry. mirip-mirip memang. Beda. Kalau dilihat sekilas emang mirip gitu. Tapi dia lebih mirip nangka sih sebenarnya kalau sekilas ya. Jadi waromo tuh adalah kalau nama bahasa Indonesianya tuh kelapa gunung. Jadi dia tuh sebenarnya semacam tumbuhan sejenis tumbuhan pandan-pandanan, tapi dia tuh ada buahnya gede gitu. Kalau dilihat sekilas gitu utuhnya tuh mirip nangka. Tapi kalau dibuka itu jadi dia tuh sebenarnya kayak kumpulan barisan biji-bijian pandan gitu. Laut bukan sih? Bukan. Namanya waromo itu. Jadi kelapa gunung kalau kata orang. Dan ini cuma ada di daerahnya cuma aja. ada di Papua. Dan Papuanya hanya Papua yang daratan tinggi, yang pegunungan. Ya terus kalau gitu orang mau cobain gimana Memang caranya? susah gitu. Jadi mungkin harus punya kenalan. Harus punya kenalan yang tinggal di daerah sana yang bisa membawakannya gitu. Aku ada teman aja tuh siapa namanya? Ismail ya, dia orang Kalimantan gitu.
dia suka nge-posting tuh buah-buahan hutan gitu kan, "Bro kirim Iya, lah gimana caranya gitu, ini ya, mau cobain gitu. cobain bijinya deh," gitu, "biar gua tanam," gitu kan. Tapi ya susah gitu kan, "Susah Ti kirimnya," apalah kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya gini sih Mas, kalau aku ngelihatnya ya gitu, memang susah tuh artinya kita harus ke sana. Tapi itu jangan dijadikan sesuatu hal yang susah ya, karena buat aku pribadi, aku kan juga suka traveling nih gitu. Justru aku sekarang lebih banyak traveling di dalam Indonesia itu ya buat belajar hal-hal Explore seperti ini gitu, begini. explore beginian. Karena memang menurut aku pribadi emang banyak makanan-makanan tradisional gitu, pangan-pangan tradisional yang memang kita tuh harus datang ke tempatnya langsung untuk mempelajari dan ngicip sendiri. Karena dari situ kita akan dipaksa untuk berinteraksi dengan warga lokal gitu. Terus kita melihat alam sekitarnya tuh bagaimana. Kenapa misalnya kayak Woromo gitu. Dia nggak bisa tumbuh di Jogja misalnya. Kalau kita bisa ke sana langsung kan, oh kita paham, oh ternyata iklimnya beda, tanahnya beda gitu. Jadi juga apa ya, berkunjung untuk mencoba pangan lokal di tempatnya langsung, di tempat asal langsung itu tuh sebuah pengalaman pembelajarannya holistik gitu loh. Mhm mhm. Heeh. Tapi bisa nggak sih ada satu upaya atau solusi yang, gimana caranya itu juga bisa diperkenalkan keluar? Oke deh nggak bisa tanam di luar, tapi at least itu bisa dikirim untuk orang coba gitu. Bisa, tapi nggak bisa berlaku buat semuanya sih gitu. Jadi kayak mungkin hanya beberapa bahan pangan aja ya. Contohnya sekarang yang udah aksesnya itu sudah bahan yang udah bisa diakses di luar dari daerah asalnya itu contohnya andaliman. Andaliman, Heeh, oke. andaliman kan kalau dulu orang harus datang ke Ke Medan dulu Medan, gitu kan, ke mhm. Sumatera Utara dulu. Sekarang udah banyak yang jual misalnya di Jakarta. Oh lagi nge-live di TikTok banyak itu, Nah, ya kan? dibotolin Ya, iya kan beneran. dibotolin terus sekarang dengan adanya teknologi dari Jakarta bisa tuh dikirim misalnya sampai ke Manado gitu. Jadi orang-orang bisa mencobain andaliman gitu kan. Itu juga ini sih ya kenapa bisa. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Andaliman itu dibawa keluar dari Sumatera Utara karena memang andaliman itu mudah untuk dikeringkan misalnya gitu. Mungkin kayak buah-buahan di Kalimantan itu agak susah dibawa keluar pulau itu karena harus fresh kan gitu. Jadi mungkin supply chain-nya kurang. Kurang ini ya. You know, yang aku ada kepikiran ide gitu kan ya. Pernah dengar All Fresh nggak Kak? Toko buah di Jakarta sih mostly kebanyakan. Dia agak little bit premium dan terkadang itu ada buah-buahan yang, baru ngomong tadi sama timku. Jadi di All Fresh itu, tadi banyak buah-buahan impor yang sometimes tuh aku juga nggak pernah nyobain gitu kan. Jadi aku suka ke sana untuk nyobain beberapa buah-buahan yang kayak, "Ih, aku belum pernah coba nih, mau cobain dong." Walaupun harganya kadang kayak, wow gitu loh, ya kayak misalkan, buah apa misalkan 800.000 misalkan Mahal sekilonya, banget ya. mahal banget, tapi kan aku bisa beli yang kayak serius aku sampai beli satu biji aja, jadi satu biji kayak 50.000 atau seratus Memuaskan ribu. rasa penasaran Yes, gitu. kayak gitu, nyobain-nyobain. I think this is a good idea, maybe, untuk next ke depannya karena, sekarang, Kak Stefi kan udah keliling, udah tahu sourcing-nya nih ceritanya. Jualan Waduh. sekalian. Ini Itu ide aja ya? sebenarnya kalau itu aku lebih serahin ke orang lain aja deh gitu. Gitu Mungkin ya? kayak lempar ide. Nah, ini mungkin kayak yang nonton podcast ini mungkin kalau ada ide gitu ya untuk jualan, nah ini. Yang mau, kerjasama bisa approach mungkin, yang mau bikin supermarket khusus atau just jualan online aja gitu kan, itu that's good idea. Karena pasti ada segmen market orang-orang yang penasaran, yang mau Betul coba, juga sih, gitu kan. "Ih, buah apa nih dari ini, harga sekian," orang willing to, cobain kok. iya, apalagi sekarang sebenarnya ya ini mungkin kayak blessing-nya dari Covid itu adalah sejak Covid itu pilihan ekspedisi di Indonesia tuh banyak banget. Bertambah Ya ya. kan bertambah gitu kan. Jadi kayak sekarang mau ngirim barang dari atau ke Indonesia Timur itu sudah ada yang Lebih gampang. lebih gampang dan ya dibilang murah juga enggak tapi oke lah gitu. Masih masuk akal lah harganya. At least ada opsinya gitu. Betul ada opsinya gitu dan cepat gitu kan.
Sebenarnya memang ada sih peluang-peluang gitu. Jadi contohnya gini, aku kan ada program di Pulau Timor, Mhm. di NTT. Tepatnya itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ibu kotanya namanya Soe. Nah, Soe ini bagi orang yang tahu itu sangat terkenal dengan alpukatnya yang enak banget, creamy banget dan emang enak banget, Mas, gitu. Nggak ada serat-seratnya. Nggak ada, itu bener-bener kalau makan yang pas dapet yang bagus banget ya, itu tuh creamy banget dan rasanya itu bisa gurih kayak makan telur gitu loh. Oke, Enak banget beneran, interesting. heeh, gitu. Jadi bagi orang yang udah tahu gitu, mereka akan, eee, either ke sana langsung, cari kenalan gitu yang bisa jadi pengepul gitulah, gitu. Untuk dikirim misalnya ke Jakarta gitu, pakai, kalau boleh nyebut mereknya Line Parcel yang Iya. gampang gitu, tuh ada yang kayak gitu. Entar jadi mungkin dia kayak open PO nih gitu kan, ngumpulin duit siapa yang mau pesen nih alpukat Soe sama aku gitu kan. Entar dia yang hubungin pengepul yang di Soe gitu, terus entar dikirimin pakai kargo gitu. Udah mulai ada juga sih yang seperti itu, tapi emang skalanya kecil-kecil gitu. Iya, artinya kalau bisa apa, Kak Stefi bikin kayak Waduh, agregatornya atau apanya that's really quite interesting. Karena yang just tip aja kan banyak kan. ya itu peluang usaha sih buat teman-teman di luar sana yang Sorry pengen ya, aku karena mikirin iya, bisnis ya langsung mikir, "Oh cuan nih kayaknya nih kalau bisa begini nih," gitu. bisa banget dan sekarang juga minat, masyarakat Indonesia terhadap pangan lokal kan semakin tinggi ya, kesadaran itu semakin tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang ingin membuka usaha untuk gitu ya, jadi kayak misalnya just tip buah-buahan eksotis dari Betul, Kalimantan gitu kan, betul. bantuin petani sana buat, ngelarisin gitu. Itu aku yakin itu bakal oke banget. Oh, contohnya nih aku kasih contoh di Jogja tuh udah ada yang seperti itu. Jadi dia, ya bisa dibilang kayak jualan nggak hanya buah-buahan sih, tapi emang fokusnya lebih banyak ke buah-buahan gitu kan. Dia, ininya jualan utamanya itu, promosinya di Instagram, Mas. Mhm. Jadi dia itu bisa terkenal tuh adalah pertama dia itu jual ya ini, green caviar atau, apa tuh namanya, rumput laut yang anggur laut itu. Oke. Heeh, itu. Di Jogja dia yang satu-satunya yang jual. Ada namanya atau apa? Green Caviar Healthy nama Nama IG-nya. IG-nya Green Cafe Heeh, itu. Healthy, oke. Jadi dia mulai terkenalnya dari situ tuh, tapi dia merambah juga ke buah-buahan. Ada yang buah impor, ada juga buah-buahan lokal yang udah cukup langka. Dan, jadi kayak dia itu bisa nggak tahu caranya gimana, aku nggak pernah nanya juga gitu. Pokoknya dapet gitu. Ketemu petani misalnya yang nanam buah duet namanya contohnya. Duet itu kan buah, kayaknya asli Indonesia sih, dan itu banyak di Jawa, tapi sebenarnya udah mulai langka juga gitu. Udah mulai, susah untuk dicari. Nah, begitu dia ada nih petani yang hubungin dia, "Mbak, aku mau nyetor duet nih," nanti dia yang jualin. Itu bisa dalam sehari 2 hari itu sold out gitu. Ya, duet ya. Kak, by the way, ini emang literally semua daerah ini udah disamperin sama Enggak sih, enggak. Kalau enggak ya? disamperin itu butuh duit yang banyak Iya banget makanya ya aku gitu. aku wondering gitu kan. Terus, apa, how you get all this information gitu? Pertama memang ada yang itu berdasarkan pengalaman pribadi, udah ke sana sini, tapi sebenarnya udah ke sana sininya aku itu juga nggak terlalu banyak, Mas. Jadi kayak aku udah kalau NTT tuh pernah ke Pulau Sumba sama Timor gitu. Lalu pernah ke NTB tuh ke Lombok, Sumbawa gitu. Terus aku dulu lahir besar di Riau, jadi kayak Sumatera udah agak cukup paham lah gitu kan. Jawa karena sekarang tinggalnya di Jogja gitu, paham. Bali juga siapa yang nggak tahu Bali gitu kan. Ya paling yang benar-benar pernah aku kunjungi langsung dan aku cobain langsung pangan lokalnya itu daerah-daerah ini aja. Daerah-daerah situ. Nah, daerah-daerah lain itu aku dapat informasinya, kebetulan satu aku tuh dibantu untuk mengumpulkan data itu, oleh 2 temanku yang mereka juga, punya basic penelitian juga ya gitu, mereka saintis juga gitu. Yang satu dia sebenarnya orang Jakarta, tapi, orang tuanya dari Kalimantan Barat dan dia pernah melakukan penelitian ke Kalimantan Utara gitu contohnya. Jadi aku minta tolong dia, tolong dong ini risetin pangan lokal yang di Kalimantan tuh apa aja," gitu. Lalu ada temanku satu dosen di, Ambon, di Maluku. Jadi yang Maluku aku serahin ke dia gitu. Lalu kalau yang daerah-daerah lain itu ya aku gerilya nanyain temen-temen aja. Jadi apa namanya, beruntungnya tinggal di Jogja tuh kan cukup melting pot juga ya gitu. Jadi banyak kayak ada temen yang dari Bengkulu lah, ada temen yang dari Makassar, terus ada temen yang orang Jogja tapi,
udah berapa tahun tinggal di Timika, di Papua gitu. Jadi kayak aku nanya-nanya mereka gitu. Lalu ya cari-cari juga info di literatur, di internet, tapi yang ini ya yang kredibel ya gitu, nggak asal kayak Google terus saya nyomot gitu, nggak sih gitu, kayak memang harus dicari kredibilitasnya juga. Jadi gitu, caranya adalah dengan ya metodenya mix gitu. Kira-kira ada planning ke depannya apa nih? Mau launching buku selanjutnya kah? Atau jangan-jangan tadi tuh bikin buku resep khusus makanan-makanan itu misalkan? Atau apa kira-kira? Kalau berarti rencana selanjutnya Untuk buku buku ya, untuk ini ya buku gitu. ya. Aku lagi kolaborasi dengan seorang ahli gizi. Rencananya kami akan membuat ensiklopedia juga, tapi lebih membahas pangan dari sisi gizi, pangan lokal dari sisi gizi gitu. Jadi memperkenalkan tentang konsep-konsep gizi yang sebaiknya itu bisa dipahami oleh anak-anak gitu, biar mereka tuh tahu kalau makan tuh nggak sekedar makan, tapi misalnya kita makan pisang gitu ya. Pisang tuh ada karbohidratnya, ada seratnya, ada vitamin ini dan itu gitu. Harapannya jadi anak-anak pas baca buku itu tuh mereka paham gitu makanan yang mereka makan tuh mengandung apa aja. Tapi juga kembali lagi mengingatkan mereka akar mereka gitu. Mereka orang Indonesia harus paham pangan lokal juga gitu. Jadi contohnya nanti bahas tentang karbohidrat gitu ya. Kita kasih contoh nih sumber karbohidrat makanan pokok tuh apa aja. Ada sagu, misalnya sagu itu bisa diolah jadi kalau di Papua kan papeda gitu. Lalu ada singkong itu di Jawa bisa jadi tiwul gitu. Jadi kita tetap akan menggunakan contoh-contoh pangan lokal. Oke, seru. Ada kayak misalkan setahun lagi atau berapa bulan lagi? Harapannya sih kalau nggak akhir tahun ini awal tahun depan kali Oke, ya. kita doakan ya. Nah, ngomong-ngomong resep, nanti harapannya juga akan ada resep, walaupun nggak banyak ya. Jadi pengennya nanti ada tiap satu kategori atau kelompok makanan itu ada satu resep dari satu daerah. Jadi nanti kita udah nyiapin slot buat 6 resep, jadi dari 6 daerah yang berbeda-beda. Benar-benar beda-beda. Terus kalau kita ngomongin bisnis sedikit gitu ya, buku ya, sebenarnya bisnis modelnya sebenarnya apa sih kalau zaman sekarang gitu kan ya? Apakah still seksi untuk berjualan buku pada saat ini? Banget, potensinya tinggi banget Masih untuk potensi ya? berjualan buku tuh potensi banget, dan sebenarnya yang paling berpotensi itu adalah buku anak-anak. Kayak begini. Tuh, karena apa? Orang tua akan melakukan apa aja untuk memberi anak-anak yang terbaik. Ya nggak? Yes, Ya nggak Mas? Ya betul, kan? betul, Gitu. betul, betul. Mungkin kalau kita sendiri lihat misalnya ada novel nih gitu kan, novel yang menarik buat kita sendiri, duitnya sayang nih gitu, kayak butuh ada kebutuhan lain yang mendesak gitu kan. Udah deh aku belinya kayak bulan depan aja gitu. Tapi kalau anak nih yang minta, tega nggak dikasih saat Apalagi itu buku, aja. Ya apalagi kan, bener kan? kita bisa nggak beliin mainan, tapi kalau buku kayak ya Betul. udah oke Ya gitu. udahlah gitu, kayak udahlah aku mengorbankan my own pleasure gitu kan buat ngasih anakku yang terbaik. Nah gitu sebenarnya potensinya ada banget gitu. Dan terutama buku-buku non fiksi yang yang mendidik buat anak-anak itu marketnya Masih oke ya. oke banget. Ini kebetulan hari ini ada dari Guru Buminya Iya, langsung, penerbitnya. ownernya langsung dari Iya. Guru Bumi langsung. Itu betul seperti itu. Aku manggilnya Kak Tania ya. Kak Tania, apakah betul seperti itu untuk jualan buku sekarang itu masih still as a sexy business? Lebih lihat kebutuhan masyarakat di Indonesia, kayak kok banyak buku yang cara membahas tentang pangan lokal untuk anak-anak. Karena itu penting banget buat generasi penerusnya mengetahui Indonesia itu punya keanekaragaman tanaman di Indonesia. Kemudian diolah ke makanan khas, makan cocok oleh sama Kak Stevi. Oke, jadi in summary itu sebenarnya mau mengisi gap tersebut gitu kan ya. Tapi secara bisnis maksudnya is good gitu ya. Bisnis lebih ke karena ini buku anak seperti yang Stevi udah bahas adalah kalau dihaskan bisnis ya, kalau aku malah lebih ke melihat buku anak yang di Indonesia itu kan banyak ngomongnya general, tapi yang cara mengangkat yang lebih spesifik lagi, itu pengetahuan penting buat anak-anak. Itu kayak memang lebih banyak ngomongin makanan khas, tapi
makanan khas ini ada tanaman khasnya itu diolahnya berdasarkan regional itu yang belum diperkenalkan lebih ke. Dan sebenarnya nggak terbatas ke pangan aja Mas, jadi apapun tentang, jadi kalau Guru Bumi ini kan memang spesialisasinya itu adalah Indonesia ya, Nusantara gitu. Jadi apapun kekayaan pengetahuan yang kita punya sebagai negara itu sebenarnya bisa banget dibahas jadi sebuah buku gitu. Asal kita emang pinter-pinter cari angle-nya gitu. Oke, ya makanya kalian berdua cocok gitu ya. Iya, cocok. Oke. Berjodoh. Berjodoh ya. Iya, Aku wish yang terbaik baik untuk Guru Bumi karena ini mencerdaskan anak bangsa, bukan yang tau gak sih yang buku-buku subliminal gitu tuh. Iya, betul. Dan ini juga sih salah satu gap yang ingin kita isi dengan buku ini dan buku yang akan datang selanjutnya adalah kalau sekarang itu kan kalau misalnya kita ke toko buku besar, sebenarnya buku pengetahuan buat anak-anak itu udah banyak, ya kan? Oke. Ya kan banyak, tapi perhatiin deh, kebanyakan tuh terjemahan. Ya kan, kalau di toko buku besar loh ya gitu. Jadi kayak pada saat ngomong tentang flora dan fauna itu banyaknya itu justru Yang dari luar. luar, yang belum tentu kita punya di sini gitu. Jadi ya lucu aja misalnya anak-anak Indonesia tuh lebih paham misalnya hewan kayak orca atau citah daripada apa yang di Indonesia. Di sini Contohnya nggak ada. burung merak gitu, anoa gitu kan. Aha. Mungkin mereka nggak tahu tuh karena buku bacaan yang mereka punya itu kebanyakan materinya dari luar. Lah yang Indonesia aja belum tentu semuanya mereka bisa lihat gitu Betul, kan. makanya Apalagi yang dari luar. Makanya menurut aku potensi bisnisnya dari membuat dan Dari menjual situ buku ya. seperti itu ada banget karena ada gap yang bisa kita isi di situ. Coba dari pengetahuan Kak Stevi, as a scientist ya, apa sih satu makanan super duper food Dari yang Indonesia. dari Indonesia? Oke, kita mulai dari definisinya dulu Boleh, aja deh ya. boleh, Definisi. Jadi kan sekarang yang lagi ngetren banget itu tuh ya superfood ya. Jadi makanan super. Terus apa sih definisinya superfood? Jadi kalau ya mungkin definisi umumnya gitu ya, superfood adalah bahan makanan yang dia itu kaya akan zat gizi yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan gitu atau meningkatkan kesehatan. Nggak hanya menjaga tapi meningkatkan juga gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke kelor, kenapa dia bisa dibilang superfood itu karena ternyata di dalam daun kelor itu dia vitamin C-nya tinggi gitu. Kalsiumnya tinggi. Pokoknya dia serba inilah zat gizinya tuh serba banyak gitu. Jadi makanya dia disebut superfood. Superfood. Mungkin kalau di Indonesia gitu ya, kita ngomongin dari tanaman ya plant based. Satu bahan pangan yang langsung terpikir oleh aku tuh adalah kunyit, Mas. Kunyit kuning nih. Kunyit ya. Aha. Kunyit nggak menyangka kan bahwa itu superfood. Kenapa bisa jadi superfood? Kenapa? Sekarang gini deh, kunyit itu sering diolah jadi apa? Kok di Jawa aja deh contohnya. Minuman apa? Oh, jamu maksudnya. Ya, jamu tuh apa? Obat kan? Obat. Obat tradisional kan. Artinya ya dia kenapa akhirnya bisa dijadikan superfood karena si kunyit itu memiliki zat-zat yang bisa menjadi obat buat tubuh kita. Jadi ada beberapa inilah zat-zat fitokimia namanya istilahnya gitu yang dia tuh bisa bersifat anti radang, anti jamur, anti bakteri gitu. Makanya dia bisa diolah menjadi obat tradisional. Gitu. Tapi juga kalau fungsinya dalam makanan karena dia punya sifat anti itu tadi, anti mikroba dan bla 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 gitu. Dia selain memberi khasiat kesehatan buat kita, itu juga bisa menjadi semacam pengawet makanan. Kunyit itu. Karena dia kan anti mikroba nih. Kan musuhnya makanan di Indonesia itu kan basi ya, pembasian, pembusukan gitu kan. Kelembaban udaranya tinggi. Karena kelembapan udara tinggi itu ada mikroba di makanan yang membuat dia busuk gitu kan. Nah kalau dikasih spices gitu, dikasih rempah-rempah termasuk kunyit gitu, itu harusnya proses basinya, pembusukannya itu bisa jadi lebih lambat. Tapi kalau yang aku tangkap di secara kacamata orang awam ya, kalau superfood itu kan ini nggak sih yang tadi misalkan ada vitamin A, B, C, D, E, apalah protein, karbo dan lain-lain gitu. Kalau di kunyit itu lebih ke situnya atau lebih ke fitokimianya itu? lebih ke fitokimianya itu? Fitokimianya. Jadi mungkin kalau
protein dia nggak ada jelas ya, ya kan? Protein nggak ada, serat ya kalau kita makan utuh baru ada, tapi kalau misalnya udah diperes gitu kan jadi jamu kan ya kita kan Nggak dapet seratnya. nggak ada seratnya dari ampasnya gitu kan. Kalau vitamin ada tapi kayak mungkin juga nggak yang kalau kayak jeruk itu tinggi vitamin C gitu, kunyit mungkin enggak gitu, tapi lebih ke zat fitokimianya. Jadi fitokimia tuh contoh lainnya adalah kalau kita minum teh itu ada antioksidannya, nah itu fitokimia juga gitu. Dan iya di kunyit itu juga mengandung itu. Dan kenapa aku juga berani ngomong kunyit itu zat-zat fitokimianya yang anti itu tadi, anti radang, anti mikroba, anti bakteri, anti yang lain-lainnya itu memang sudah teruji secara klinis, secara ilmiah gitu. Jadi kita bisa ngeklaim bahwa emang si kunyit itu superfood karena emang sudah terbukti secara ilmiah. Ngomong-ngomong soal teh, cobain dong. Oh iya. Ini apa nih Mas? Ini namanya Tehnya? chai masala. Oke. Jadi teh, susu, dan rempah-rempah khas India. Tapi nggak tahu ya, ini agak berempah nih, jadi nggak semua orang cocok. Oke, rempahnya apa aja? Banyak sekali. Banyak. Di sini nggak ada kunyit. Ada lada, ada jahe, kapulaga, biji pala. I think itu yang globalnya ya, yang bisa aku ingat saat ini gitu. Oh, bunga lawang juga ada di situ juga. Itu sih Nah rempah-rempahnya. itu rempah-rempah itu semua banyak fitokimianya Mas. Jadi sebenarnya kalau minum masala chai seperti ini mungkin ini ya biar lebih mendapatkan khasiat kesehatannya itu nggak pakai gula atau gulanya dikit gitu kan. Tapi dari fitokimia dari si rempah-rempah ini yang bisa membantu menjaga kesehatan. Kunyit juga begitu gitu. Tapi jangan pakai gula berarti ya. Jangan pakai gula kalau bisa. Kalau bisa. Kalau memang masih pengen pakai gula tambahin dikit aja. Tapi kan makanan Indonesia banyak banget gula, apalagi Jogja tuh. Nah itu Wah, dia. gulanya. Itu dia. Secara statistik tuh orang Jogja tuh maksudnya untuk kasus diabetes tuh tinggi. Tinggi. Tinggi Kalau bener ya. secara nasional tinggi. Aku sebenarnya logika Bener. gue, ini buset manis banget gitu. Emang pada nggak kena sakit? Emang gimana sih? tinggi. Emang bener tinggi ya. Kanker sama diabetes Jogja itu termasuk tinggi. Gara-gara Salah semuanya satunya manis. adalah apa sih ada makanan apa yang harus mereka orang konsumsi biar nggak mengimbangi si gula itu, atau ya simply hindari aja gitu. ya kurangin aja sih gulanya ya gitu. Kayak mungkin gini, sayur-sayur gitu ya coba untuk menikmati dengan cara yang lain dengan nggak nambah gula gitu kali. Jangan makan gudeg terus gitu misalnya, atau apa sih sayur Kayak yang salad yang pakai pecel-pecelan gitu itu juga ada mungkin. gulanya nggak Nah sih? gulanya dikurangin gitu misalnya. Soalnya emang kalau beda banget ya kok makan karedok langsung di Jawa Barat gitu dengan kita makan pecel di Jogja gitu, kadar gulanya emang Sadis ya. kentara banget bedanya. Aku bener waktu itu ke Jogja kayak bilang, buset kok tiap hari kok bisa sakit ini gitu. Bener. Anyway kan sekarang buku udah launching, udah jualan gitu kan. Kegiatan selain buku ngapain lagi sekarang? Sekarang itu ya sebenarnya masih lebih banyak seputar buku sih Mas gitu. Masih. Tapi sebenarnya aku dari tahun 2020 akhir itu aku open PO roti. Iya, jadi ini nggak pangan lokal nih ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Roti. Jadi awalnya itu adalah pas pandemi, aku dan orang tua aku kan emang suka makan roti tuh ya. Terus kan roti yang sehat tuh roti sourdough gitu lah ya, harus beli gitu. Terus pas pandemi kan keuangan seret ya gitu, kalau beli terus kan sourdough mahal gitu. Terus mau nggak mau ya udah, aku terpaksa nih belajar. Tadinya tuh nggak mau belajar karena gini. Bikin sourdough itu kan prosesnya cukup lama ya gitu. Selama ada duit udah aku beli aja gitu. Dulu mikirnya gitu kan. Terus kepentok situasi ekonomi gitu kayak wah ya udahlah aku harus belajar nih gitu. Kalau enggak sarapan apa, soalnya keluargaku memang bukan keluarga yang suka sarapan berat seperti nasi atau bubur gitu kan. Lebih suka yang ringan-ringan aja gitu. Lalu aku tetap kekeh aku nggak mau belajar sourdough karena apa, ribet gitu. Bikin sourdough tuh bikin biangnya sendiri tuh harus seminggu sendiri. Itu pun kalau berhasil, kalau enggak harus mulai lagi dari awal gitu-gitulah. Ya sekarang bisa beli sih tapi kan kayak kurang seru aja gitu sebagai seorang Beli bibitnya nih. ya. Okay. Jadi sebagai seorang food scientist kayak yang kurang menantang, tapi aku juga nggak mau terlalu tertantang gitu. Jadi kayak pengen nyari yang di tengah-tengah gitu. Iya. Terus ya kembali lagi karena aku belajar food science kan, kayak aku mencoba gitu kayak oke, di sourdough tuh ada apa sih yang aku bisa temukan dari
misalnya sumber lain gitu. Terus sourdough itu kan dia nggak cuma ragi alami tapi ada juga bakterinya. Terus aku mikir makanan fermentasi lain apa ya yang mengandung bakteri yang kira-kira sama dan bisa cocok jadi adonan roti. Pertama kimchi. Ya kali kimchi jadi adonan roti gitu. Mungkin Baunya kan udah kalau rotinya roti yang kayak roti keju gitu mungkin masih masuk, tapi kalau kita pengen bikin roti coklat gitu kan nggak mungkin kan gitu. Terus apa lagi sih, kalau yogurt itu bakteri doang nggak ada raginya gitu. Jadi aku pengen nyari satu makanan fermentasi yang mengandung dua-duanya nih. Lalu aku inget ibuku pada waktu itu lagi bikin kefir tapi dari susu kambing. So aku inget-inget, oh ya kefir tuh kan dia nggak kayak yogurt. Dalam artian yogurt itu hanya bakteri. Jadi di kefir itu bakteri ada, ragi ada gitu. Terus ya udah aku iseng-iseng aja nyoba gitu kan. Kira-kira bisa nggak sih dibikin jadi starter roti gitu. Nyoba-nyoba itu terus aja pokoknya dari roti yang masih bantet sampai akhirnya seperti sekarang enak untuk dinikmati gitu. Ternyata bisa gitu. Terus karena aku suka posting di media sosial di IG ku gitu, kayak teman-temanku tuh, ih kamu kok nggak open PO sih gitu. Terus nggak pede awalnya, kayak emangnya kamu mau beli, ini kayak bener-beneran aku ngarang-ngarang aja loh cara bikinnya gitu kan. Terus udah ini deh aku coba deh beli 1 loaf gitu kan. Terus ada temen yang berani beli gitu, jadi kelinci percobaanku gitu. Terus dia bilang udah layak kok nih buat dijual gitu. Terus ya udah karena butuh cari duit juga kan waktu COVID gitu. Ya udah berani-beraniin diri aja gitu. Nekat aja, modal nekat gitu, Mas. apa sih, online atau Online dari IG aja gitu, kayak open PO. Terus nggak nyangka bahwa aku kan dalam seminggu tuh cuma bikin slotnya 2 atau 3 kali gitu ya. Itu tuh bisa waktu pas lagi rame-rame banget, itu ngantrinya bisa 2 minggu. Jadi kalau ngantrinya? orang pesen sekarang itu baru dapat 2 minggu lagi. Kenapa? Karena banyak peminat ya ternyata. Itu juga nggak Emang nyangka. sampai berapa order atau berapa piece Sebenarnya nggak roti banyak, atau karena gimana gini, sih? karena aku cuma bisa dalam sehari itu bikin maksimal 10 loaf. Love itu yang segini? Ya Oke. betul gitu. Cuma bisa 10? Itu karena kesibukan atau constraint karena waktu juga. Karena kan ini, jadi untuk bikin adonannya sendiri itu kan semalaman tuh. Kulkasku kan bukan kulkas komersil ya gitu kan, paham. kulkas rumah tangga gitu. Terus habis itu oven juga oven rumah tangga. Terus dari si roti itu dipanggang sampai bisa dikirim itu harus didinginin dulu sebelum bisa diiris gitu kan. Repot lah ya. Cukup repot. Emang dijual berapa satu loaf-nya Satu loaf itu? kayak 35.000 doang, Mas, kalau yang plain. 35.000 berarti sehari 350.000 berarti. Iya. Kalau Ya nggak 10. banyak sebenarnya. Cuma gini, kenapa akhirnya itu tetap aku lakukan sampai sekarang itu. Jadi yang pelanggan lama itu masih nyari terus. Jadi nggak tega juga kalau aku menantarkan Kenapa nggak mereka di gitu. scale? Kenapa nggak di scale? Maksudnya kayak Karena- yaudah tambah oven, tambah kulkas, tambah ini. Karena itu aku nggak mau menjadikan itu sebagai sumber mata pencarian utamaku. I don't know. I don't see like why gitu. Kenapa enggak? Why? Karena ya aku lebih suka melakukan penelitian daripada bisnis seperti itu gitu. Kenapa nggak hire karyawan untuk kerjain? Karena aku terlalu idealis deh kayaknya, Mas, untuk itu kayak Susah kayaknya dibujuk ini. susah kayak mungkin kalau aku gini, kalau misalnya ada yang nawarin udah deh aku beli resepmu gitu, mungkin aku Masih bakal mau. mempertimbangkan gitu. Tapi kan rohnya ini yang Nah yang itu makanya kalau misalnya aku harus hire orang, belum tentu tangannya dengan tanganku tuh sama gitu. kebayang. Tapi itu sempat ini nggak sih ada yang offline-nya gitu? Enggak. Full online. Kalau offline paling kayak aku jualan di pop up market gitu sih, Mas. Jualan pop market di Jogja. Di Jogja. Itu jalan. Maksudnya Iya, profit. ya dibilang profit sih, usahakan profit tapi yang nggak gede banget. Karena aku juga jadwal jualan pop up itu kan nggak mesti sebulan sekali. Jadi kalau misalnya kayak aku harus riset kemana gitu, ya di bulan itu aku nggak akan jualan. Energinya udah kesedot duluan gitu. Jadi jualan itu buat aku ya sekarang itu lebih kayak buat interaksi sama marketing. Lebih ke situ aja. Betul, karena gini, kalau misalnya aku jualan di pop up market gitu ya, aku selain jualan makanan gitu bisa ketemu pelanggan-pelangganku gitu, aku juga bisa mempromosikan misalnya ini gitu loh. Ditaruh bukunya. Betul. Ini apa nih gitu Ya, kan. atau cerita-cerita aja gitu. Udah nggak usah beli roti, beli buku aja gitu. Dua-duanya dong. Oh gitu. Kan lagi jualan roti nih gitu kan. Sekalian. Ya, kamu beli roti ya sekarang, ntar kok bukunya udah open PO kamu beli gitu. Atau nggak beli buku gratis roti.
Bisa Atau juga. vice versa. Bisa juga. Kalau beli roti gratis buku nggak mungkin Mas, kan Harganya nutup. berapa sih? Kalau harga retailnya 225. Mahal ya. Karena full color. Karena full color dan bahannya premium. bagus, Iya. setuju. Iyalah kalau beli buku anak-anak emang mahal ya. Iya, dan ini juga sih Mas, kalau menurut aku kenapa kita jangan melihat mahal murahnya. Sekarang gini aja kayak kita bisa menjamin bahwa kualitas buku ini bisa menyamain buku-buku impor. Oke, Sedangkan setuju. kalau Bagus buku kok. Bagus impor banget. ensiklopedia sebesar ini dengan bahan sebagus ini, itu harganya pasti di atas 250.000. Yang kecil aja bisa 100.000 Iya, tuh. jadi kan maksudnya Ini udah ini gede. masih agak sedikit lebih murah loh Lebih dari murah, yang betul. impor Kalau gitu. dibandingin yang itu, Dan betul. kualitas kita bisa ini deh bersaing deh. Jadi jangan dipikir semua produk lokal tuh harus lebih murah. Kalau emang kualitasnya bagus, kenapa tidak kita mengapresiasi yang Mantap. produsennya, ya nggak sih? Setuju gitu. Ini aduh, aku jujur ya, aku ngelihat buku kayak gini dan langsung sama penulisnya plus penerbitnya, like I'm proud gitu loh, kayak oh gitu ya. Karena selama ini kalau beliin buku anak tuh kayak istri kayak 150.000 satu ini, 75.000 kayak wah lumayan ya. Terus bukunya buku-buku yang ya gitu, nggak yang edukasi makanan dan lain-lain. Dan kayak belum nemu sih yang kayak begitu. Jadi mantap. Terima kasih. Aku penasaran. Aku penasaran tadi bilang katanya roti tidak sehat. Emang roti nggak sehat? Siapa yang bilang? Tadi. Enggak, aku nggak bilang. Aku nggak ada bilang roti nggak sehat. Oke, roti sourdough lebih sehat. Ah, Nah, berarti yang lain nggak sehat dong? enggak juga sih. Coba klarifikasi. Itu lebih ke Gimana? preferensi aja gitu. Oke, kenapa harus sourdough kalau gitu? Sebenarnya nggak harus sourdough juga sih Mas. Jadi gini, kalau aku balik lagi ke rotiku, itu tidak bisa dibilang sourdough. Sebenarnya gini, kalau secara food science ya, secara tekniknya bisa. Tapi gini, sekarang orang-orang dengan segala mazhab perotian ini, ada mazhabnya ya. Ada mazhabnya. Itu kalau sourdough tuh purist banget, harus sourdough tuh artinya kamu harus bikinnya dari starter sourdough. Nggak boleh dari bahan yang lain. Sourdough itu apa sih? Sourdough Reruri itu atau apa sih? Kenapa? Reruri atau apa ya? Reruri itu Bakterinya. Lactobacillus apa gitu. Mhm. Itu juga termasuk gitu. Terus harus ada raginya. Ada raginya juga. Tapi kan maksudnya kenapa akhirnya orang-orang tuh jadi purist banget gitu. Jadi sourdough itu kan dia cuma dari tepung sama air. Terus dibiarin aja gitu sampai dia tuh mengumpulkan bakteri dan ragi dari udara gitu kan. Nah, kalau aku kan cheating nih pakai kefir kan, soalnya kefir itu dia udah mengandung itu tanpa aku harus mengharvest dari udara. Jadi gitu lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat. Semalam doang udah jadi gitu loh. Kalau itu bisa seminggu. Iya, gitu. Nah, ya karena aku ngambil shortcut itu, jadi kayak aku nggak berani ngomong itu sourdough, bisa diprotes. Iya, gitu. Tapi kenapa makanya aku bilang tadi nggak harus sourdough. Tapi gini, kalau roti itu sebenarnya ya kita ngomong sehat nggak sehat itu kan banyak parameternya Mas ya. Tapi aku bisa bilang kalau yang satu ini jadi kayak gini, sourdough itu salah satu yang membuat dia sehat itu adalah karena si adonan itu melewati proses fermentasi yang cukup panjang. Gini, kalau kita bikin bedanya? Nah, gini, kalau kita bikin roti dari ragi instan itu kayak 1-2 jam aja udah selesai. Ya kan? Karena ragi instan tuh cepet banget kan bekerjanya kan. Adonan ditinggalin setengah jam aja udah ngembangnya 2 kali lipat, 3 kali lipat misalnya gitu. Kalau aku pakai starter kefirku itu, aku memang paksa supaya bisa semalaman ngembangnya di dalam kulkas gitu. Kenapa? Karena ternyata sudah banyak penelitian yang menunjukkan kalau roti itu difermentasi dalam jangka waktu yang cukup lama, itu ada beberapa zat-zat dalam tepung terigunya yang dia tuh bisa membuat pencernaan kita tuh ya bukan nggak sehat sih sebenarnya, tapi kayak ada beberapa orang yang pencernaan sensitif. Apa sih gluten intolerance gitu salah maksudnya? Salah satunya gluten, tapi ternyata yang benar-benar gluten intolerance itu nggak sebanyak intoleransi terhadap bahan-bahan lain yang ada di terigu. Termasuk jenis serat yang ada di terigu. Contohnya apa tuh? Itu Dan namanya sebahaya apa? Sebenarnya bukan bahaya Mas, tapi lebih kayak ya bikin orang kembung, terus buang gas gitu kan. Jadi kayak menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, itu ada satu jenis serat namanya ini oligofruktosa. Itu kalau gula berarti itu kayaknya. Semacam gula ya, gula rantai gula yang terus dia itu susah untuk dicerna gitu. Jadi secara fungsi dia bisa masuk serat. Jadi
itu ada sebagian orang yang Intoleran terhadap sensitif sih, intoleran sensitif, atau lebih sensitif. sensitif, Nah, heeh, sehingga dia bikin tadi buang angin dan nggak heeh, nyaman. betul. Lalu kalau dikasih fermentasi yang lama, Itu itu bisa berkurang banyak sekali, berkurang drastis gitu. jadi lebih sehat, Jadi lebih ramah, kita nggak bilang lebih sehat sih, lebih lebih ramah ke ramah. pencernaan. Berarti artinya tadi sourdough itu lebih baik karena dia diberikan waktu untuk memecah. Betul, Begitu. betul sekali. Oh, saya ini merangkum ya. Tapi betul, ya berarti artinya paham konsepnya gitu. Iya, Tapi kita benar, harus ini kan. benar. Jadi dan itu ternyata pakai ragi instan pun sebenarnya bisa juga mendapatkan hasil yang sama dengan cara dosis si raginya itu nggak sebanyak yang di kemasan gitu. Kalau di kemasan kan terusnya gini nih, 1 sachet itu buat 1 kilo tepung. Iya. Nah kita tuh hanya pakai dikit aja, jadi naiknya tuh pelan. Tapi sama proses fermentasi yang lama itu si oligofruktosanya itu di breakdown, jadi lebih mudah dicerna gitu. Ini ragi tuh apa bedanya ragi sama bakteri untuk proses apa sih pengembangan roti gitu? Ragi itu kan semacam ini ya, sejenis kayak jamur ya, Berarti fungi. ragi itu jamur. Bakteri ya organisme sendiri gitu kan. Kalau ragi itu dia kenapa kita butuhkan dalam produksi roti, karena gini, ragi itu dia membreakdown karbohidrat menjadi gas karbon dioksida, menghasilkan gas kan. Makanya adonan roti itu bisa ngembang karena dia ada gasnya. Gitu. Nah kalau yang si bakteri itu dia banyak sih ininya, termasuk salah satunya itu menghasilkan gas CO2 juga, tapi juga menghasilkan asam yang itu tuh justru bisa berfungsi sebagai pengawet roti itu. Biar lebih awet. Karena salah satu cara pengawetan makanan itu kan dan memberi asam atau membuat makanan itu menjadi asam. Oke. Ya salah satunya karena dia si bakteri itu menghasilkan asam. Biasanya roti-roti yang melewati proses slow ferment ini, terutama yang memakai bakteri seperti dalam kasusku roti kefir itu, dia akan lebih tahan lama, lebih awet gitu. Oke. Kalau ngomongin tempe ya, itu dia pakai ragi berarti? Iya, pakai ragi. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar ini ya, scientific banget ya, itu beda lagi sih jenis funginya. Apa bedanya? Nggak termasuk ragi sebenarnya, tapi dalam bahasa umum memang ragi. Jadi emang sejenis fungi juga. Intinya tapi jamur gitu. Jamur, betul, sejenis jamur. Oke. Terus kalau oncom sendiri, oncom itu dari apa sih? Tahu pada tempe sih? Oncom ada yang dari ampas tahu, ada yang dari bungkil kacang. Beda-beda ya. Beda-beda. Sebenarnya sehat nggak sih oncom? Oncom itu sehat kalau gini. Oncom itu kan dia juga pakai semacam ragi ya, kalau nggak salah, ini lupa. Tapi seingatku juga semacam ragi. Terus mungkin kayak ada bakterinya yang terlibat di situ kan. Memang kalau nggak hati-hati itu ada yang mikroorganismenya itu bisa menghasilkan zat yang bersifat racun emang gitu. Ya tapi itu kayak ya kondisi tertentu lah. Tapi secara umum ya karena ini termasuk makanan fermentasi kan, sehat-sehat aja sih gitu. Sehat-sehat aja. Nah ngomong tempe ya, ini aku ngomongin tempe yang aku lebih paham ya gitu. Jadi yang terjadi di tempe dengan yang terjadi di roti sourdough atau roti yang fermentasi lama itu pun itu kurang lebih ada yang sama. Jadi gini, kacang kedelai gitu atau kacang apapun yang dipakai buat tempe itu kan juga sebenarnya ada si oligosakarida itu tadi. Makanya ada orang-orang kalau misalnya makan kacang-kacangan itu dia juga yang kembung gitu kan, buang angin lah gitu kan. Nah si jamurnya ini yang membuat tempe ini, yang memfermentasi si kacang terus menghasilkan tempe, dia juga membreakdown si oligosakarida ini. Makanya kalau orang-orang yang mungkin sensitif makan kacang-kacangan, kalau makan tempe itu cukup aman karena Lebih salah satunya aman. itu, iya. Banyak makan tempe guys. Iya benar, banyak makan tempe. Dan tempe kan nggak harus dari kedelai mas, bisa jadi bisa dari kacang-kacangan lain. Aku jujur belum pernah cobain tempe dari kacang-kacang yang lain. Waktu itu ada yang menarik dia bikin tempe dari pistachio kalau nggak salah. Enggak deh, kalau itu jangan, itu mahal banget gitu. Kalau yang lokal yang tradisional itu ada kacang koro. Murah ya, lebih murah. Agak lebih mahal karena prosesnya lebih lama dan gede ya? Dan kacangnya juga lebih mahal sih.
Terus kacang kacang ijo itu jadiin tempe enak banget, gurih banget. Udah pernah coba, Kak? Udah Aku pernah. belum. Kalau mau beli di mana sih yang kayak gitu-gitu? Bikin sendiri deh, belajar Mal. Nah, tapi gini, kalau mau bikin tempe misalnya dari kacang ijo atau dari kacang tolo, itu lebih gampang daripada kedelai karena nggak harus ngupas kulit arinya. Kacang hijau nggak perlu kupas? Oh, Nggak beli perlu. yang udah kupas apa gimana? Enggak, jadi sebenarnya kan kacang ijo tuh cepet matang, cepet empuknya kan. Betul, cepet Ya, banget. jadi pokoknya kita rebusnya tuh kayak nggak terlalu matang-matang banget kan nanti dia kayak kulitnya tuh agak pecah sendiri. Ya udah cukup sampai situ aja, nggak perlu sampai ngupas-ngupas juga sebenarnya. Bisa tinggal ditambahin ragi, dicetak, diemin gitu kan agak 1 hari 2 hari sampai ininya miseliumnya si jamurnya itu berkembang gitu. Gampang loh sebenarnya. Coba deh, ntar aku cariin deh tutorialnya. Sudah cukup dengan perbumbu-bumbuan gitu Iya. setiap hari R&D dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak Ini mungkin bisa jadi ini Mas, jadi apa namanya? Eksperimen dengan anak ya kan. aku mikirnya kayak gimana caranya bikin tempe tapi udah ada bumbu-bumbunya mungkin di dalamnya. Bisa. Itu ada temen yang ini suka bikin tempe terus kayak ditambahin irisan daun kunyit, daun jeruk. dalamnya? Iya. Enak. Jadi tempe itu tinggal dikasih garam sama bawang doang tuh udah ada wangi-wangian daun jeruknya gitu. Seru. Bisa. Menarik. Coba nanti explore. Makanan pokok selain nasi di Indonesia itu apa aja dari mulai ujung sampai ke ujung? Banyak banget Mas. Boleh secara globalnya nggak? Secara global, oke. Jadi kalau banyak yang ini ya, banyak ahli-ahli sejarah gastronomi yang apa namanya melakukan riset gitu kan, terus mereka menemukan bahwa ya nenek moyang kita itu salah satu makanan pokoknya yang asli itu adalah sagu kan, dari pohon sagu atau rumbia. Oh, berarti bukan nasi, bukan beras. Bukan. Ini Indonesia nih. Ini Indonesia nih benar-benar yang otentik, seotentik mungkin Indonesia itu Ini adalah sagu. tahun berapa nih? Ngomongin kapan? Abad kapan? Sebelum orang Eropa dateng deh, udah lama banget gitu. Berarti kayak 1300-an? 1200-an? Sebelumnya pokoknya dari dulu lah, dari tahun dulu. masih ratusan kali ya? Mungkin bahkan ya pokoknya ribuan tahun yang lalu lah. Mungkin sebelum Masehi lah malahan gitu ya. Jadi karbonya itu dari sagu. Salah satunya gitu karena emang pohon. Jadi kan sagu itu nama produknya, nama si tepung patinya. Kalau tanamannya sendiri ini ada di bukuku juga. Itu nama pohonnya rumbia sebenarnya. Rumbia atau pohon sagu. Harus ada pohonnya karena dia pohon penghasil sagu gitu kan. Nah, kalau sekarang kalau orang Indonesia sekarang taunya sagu itu ya makanan Papua atau Maluku lah gitu kan, Maluku dan Papua. Ternyata si pohon sagu atau rumbia ini di Sumatera pun ada, di Pulau Mentawai, terus di Riau tuh ada dan masih diolah sampai sekarang. Itu salah satu contohnya, dan contohnya ini kalau di Papua kan sagu tuh jadi papeda gitu ya. Kalau di Riau tuh ada mie sagu. Mie jadi tapi mie. ya? Oke, tapi dari sagu. Dari sagu. Terus kalau kita ke Jawa itu banyak banget olahan dari singkong, dari ubi jalar. Nah, singkong misalnya di Jawa Tengah, Jogja dengan Jawa Timur tuh ada namanya tiwul. Tiwul itu olahan dari tepung gaplek. Gaplek itu singkong yang kayak dikeringkan terus kayak dia terfermentasi secara alami gitu kan. Terus dibikinnya tuh kayak kuskus. Kuskus tahu. Mirip gitu. Makanya dia teksturnya tuh kalau orang Jawa bilang grenjel gitu, gitu kan. Iya. Ada lagi yang namanya gatot. Nah, gatot itu juga dari singkong difermentasikan sampai dia tuh ada warnanya agak hitam-hitam gitu. Ini apa? Jamur? Semacam jamur juga, tapi sehat. Itu bukan sehat. Hitam. Bukan basi, bukan rusak gitu enggak. Oke. Terus ada lagi growol. Lalu bisa jadi sawut gitu. Pokoknya banyak banget lah. Ini masih Jawa nih masih ya? Jawa, masih Jawa gitu. Terus kalau kita ke NTT gitu ya, NTT tuh banyak olahan dari jagung. Nah, contohnya kalau di Pulau Timor gitu, itu ada jagung bose, ada jagung katemak. Itu jadi kayak bulir jagung dimasak kayak sup, bukan sup sih. Jadi dia tuh memang kategorinya makanan pokok gitu, tapi dia tuh berkuah gitu. Jadi kayak bulir jagung dimasak dengan air yang banyak, terus langsung dimasukin sayur-sayur di situ. Jadi udah kayak makan karbo dengan sayur
in one package gitu. Langsung. Tinggal tambahin lauk sama sambal. Kok aku ingatnya ini ya yang itu kayak mushroom soup tapi yang dari jagung. Beda, Beda ya? beda. Ini kayak apa ya? Nggak ada padanannya deh. Ini memang unik deh. Coba nih Nanti coba PR cek. buat video editor ini harus masukin Iya. footage-nya semua. Jagung bose ya Mbak. Harusnya nih ya. Oke. Terus apalagi sih contohnya? Nah kalau di Maluku itu ada juga olahan dari singkong nih, kembali pakai singkong ya. Jadi singkong itu diparut lalu dipres. Singkong Diparut, dipres itu untuk ngeluarin kandungan airnya dan ternyata cyanidanya juga keluar tuh gitu. Oh, Jadi membuang racunnya gitu. Lalu terus dia dikeringin, ditumbuk jadi tepung, lalu dia dicetak gitu dan dicetak pakai kayak cetakan waffle yang jadul gitu yang bentuknya hati itu loh Mas. Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Ada fotonya, ada gambarnya. Nanti bisa lihat. belum nggak Pokoknya kebayang. kayak dia cetakan waffle gitu, cetakan sagu sih sebenarnya. Oke. Jadi dicetak gitu sambil dibakar, terus dia tuh jadi kayak apa ya? Dibilang kue juga enggak, tapi dia tuh jadi kayak sagon bakar. Aku ensiklopedi maka Indonesia Nggak kayaknya tahu. agak kurang kayaknya. Jadi dia emang semacam sagon bakar gitu, tapi dia dari si singkong ini yang diolah secara ya sedemikian rupa itu namanya embal. Itu khas banget Ini. dari Maluku. Jadi banyak banget sebenarnya. Aku fakir kosakata deh, Nah. fakir ilmu permakanan Indonesia Nah, nih. Aduh. baru tahu kan? Harus gitu. belajar, betul. Jadi itu baru berapa? Baru segelintir kurang dari 10 yang aku tahu Kayaknya yang ada di nggak Indonesia. habis ya. Nggak akan habis. Kita mau ngomong sampai minggu depan masih banyak yang bisa diobrolin. Wow, seru sekali. Jadi sebelum kita closing, ada ini nggak pesan sebagai seorang penulis buku ensiklopedi dari Bumi Nusantara ke piring kita untuk para viewers di seluruh Indonesia? Viewers selain belilah buku ini mungkin pesan dari aku adalah untuk semakin gencar, semakin rajin mengeksplorasi pangan lokal. Caranya macam-macam ya gitu. Sekarang dengan adanya e-commerce gitu, kita bisa dengan mudah cari bahan-bahan pangan lokal yang tidak khas dari daerah kita. Contohnya tadi yang aku sebut embal gitu, itu sekarang di e-commerce banyak yang jual. Iya, jadi kayak diimpor dari Maluku gitu, ada orang Jakarta yang grosiran gitu kan, terus dijual di e-commerce itu banyak. Jadi paling tidak tuh beli sekali buat mencoba, buat memahami bahwa wah makanan Indonesia tuh ternyata beragam ya. Dan selain itu juga apalagi di Jakarta, di kota-kota besar gitu kan udah mulai banyak nih kuliner daerah lain gitu kan, warung-warung atau restoran yang menjual kuliner dari daerah lain. Cobalah gitu. Terus yang terakhir ada lagi nih, kalau kita ngomongin liburan gitu, liburan kan sekarang ya mungkin orang-orang udah mikirnya aku kalau punya duit yang lebihan dikit gitu, aku mau sekalian liburan ke luar negeri gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya banyak orang-orang yang ini bukannya menghalangi atau melarang untuk liburan ke luar negeri, enggak. Tapi coba mengubah mindsetnya dikit gitu, bahwa gini, mulai mikirin juga bahwa Indonesia tuh sangat luas dan sangat menarik untuk dikunjungi gitu. Jadi mungkin memang gitu, misalnya kita mau ke NTT itu overall biaya itu bisa setara dengan kita liburan ke Jepang, tapi harus diingat juga bahwa pengalamannya itu akan jauh berbeda dan alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengeksplor negara sendiri itu kita akan lebih memahami kekayaan yang kita punya dan itu bikin kita lebih bangga sebagai orang Indonesia. Dan membuat Indonesia lebih kaya juga ya. Betul. Daripada keluar terus betul, gitu kan. Kan kayak kalau beli makanan dari warung-warung di misal Kupang gitu kan. Iya. Itu kan ya menambah pemasukan mereka juga gitu kan. Tapi aku agak skeptis ya karena Kenapa tahu kan tuh? sekarang trennya Apa tuh? kabur aja dulu. Ah. Ini orang mau kabur disuruh jalan-jalan. Buat yang gak kabur kalau gitu ya. Iya, buat yang gak kabur. Atau gak apa-apa kabur tapi jalan-jalan di sini gitu. Boleh.
Kak Sevi, thank you Ya, banget udah makasih mau Mas sharing Raffi. sini. Aku doain yang terbaik, bukunya laku, terus ditunggu buku-buku Terima selanjutnya. Kalau kasih. bisa tadi ada satu buku khusus buat resep semuanya. Diusahakan. Iya, ini saran Iya, aja iya, kayak iya. gitu kan. And wish the best for you. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.